Okay, hello again, 8th graders. Back again with the listening class with me, Miss Ria. Halo lagi kelas 8 nih, kita ketemu lagi di kelas listening. We're going to continue to unit 3. Kita lanjut ke unit 3 ya. The title is The Future is Now. Prepare your textbook so you will understand better about the material. Kita masuk ke unit 3, judulnya The Future is Now. Persiapkan textbook kalian supaya kalian lebih paham lagi dengan materinya. Okay, so what are the indicators for Unit 3? By the way, the topic is buying something new. Jadi, indikatornya pencapaiannya mau apa sih untuk Unit 3 ini? Ngomong-ngomong, topiknya itu membeli barang baru, sesuatu yang baru. The first one is identifying differences. Second one is advice and suggestions, and the third one is the exercise, multiple choice, using pictures. Indikatornya yang kalian harus capai adalah mampu mengidentifikasi perbedaan. Jadi kita lihat bedanya yang A dengan yang B seperti apa. Next one, yang kedua yaitu memberikan saran atau masukan. Nah, hati-hati tentang saran dan masukan ini ya. Terakhir, latihannya berupa apa sih, Miss? Berupa pilihan berganda berdasarkan gambar. Jadi perhatikan dengan baik ya. Okay, let's begin with identifying differences. Kita mulai dengan mengidentifikasi perbedaan. There are some pictures, ada beberapa gambar nih. This one, Google Meet, I believe you have heard it, even use it, and Zoom. Both of this, keduanya adalah aplikasi Zoom dan Google Meet. Pasti kalian sudah pernah coba dua-duanya. Kita lihat nanti bedanya apa ya Google Meet dengan Zoom. Nah, next one, thing, not about application. Nah, tadi ini application, this is app. Apps, and this one is object, dan sekarang yang ini adalah object. Both like printers, dua-duanya nampak seperti printer, but there is a main difference, tapi ada bedanya nih yang cukup signifikan. The first one, this one, Miss kasih nomor 1 ya. Itu hanya printer biasa saja, hanya mencetak dokumen saja. While the second one, yang kedua, it has scanner. Ada scannernya, pemindainya. Tidak hanya ngeprint, tapi bisa memindai dokumen yang lain dan bisa di print juga seperti itu. If you notice the difference, kalau kalian perhatikan bedanya, ya. Okay, for the usual language for identifying differences, untuk membedakan, mengidentifikasi perbedaan, ada kata-kata yang bisa kalian gunakan. Miss kasih contohnya 2 ya. Well, for the rest, try to look it up in your textbook or through the internet. Untuk yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya, coba kalian aktif cari sendiri. Boleh dari buku cetak ataupun pakai internet. Nanti kasih tahu Miss ya hasilnya seperti apa. The first one is while. Yang pertama, kalian boleh menggunakan while. While itu artinya sementara. The example of the sentence is Zoom has a breakout room feature while Google Meet doesn't. Kalau kalian perhatikan perbedaannya antara Zoom dan Google Meet, walaupun dua-duanya adalah aplikasi untuk video conference, kita bercakap-cakap lewat video. Kalau Zoom itu punya fitur yang namanya breakout room, di mana kalian bisa dipecah-pecah lagi jadi kelompok-kelompok kecil. Sementara Google Meet, setahu Miss, itu belum ada fiturnya. Nah, itu perbedaannya. Pakai apa? Sekali lagi pakai while. Next one, yang paling mudah nih, the differences. Jelas, difference itu kan perbedaan. Pasti ngomongin tentang perbedaan. Contohnya seperti apa? Berdasarkan gambar yang sebelumnya ya, di slide sebelumnya, cek lagi. The difference is
that the bottom picture, yang bagian bawah gambarnya, is not only a printer, bukan hanya printer, but also function as a scanner. Tapi dia bisa berfungsi juga sebagai scanner. Jadi multifungsi, nggak cuma satu, tapi kalian dapat dua kelebihan seperti itu. This one, once again, both of this, dua-duanya digunakan frasanya atau katanya ketika kita mau membicarakan perbedaan. Next one, the second indicators is about advice and suggestion. Apa sih advice dan suggestion? Advice itu saran, suggestion juga sebenarnya saran juga. Kasih pengertiannya ya. This one, advice is an opinion or recommendation offered as a guide of what to do or what to take. Jadi advice itu adalah sebuah opini atau rekomendasi yang ditawarkan sebagai acuan, arahan untuk apa yang harus dilakukan, apa yang harus kalian ambil. Jalan ya, di sini ambilnya bukan barang. Nah, itu. While suggestion, sementara suggestion is an idea someone proposes and it can be accepted or even rejected. Sedangkan suggestion itu adalah ide yang dikemukakan seseorang. Saya punya ide seperti ini nih. Hati-hati, untuk suggestion ini bisa diterima kalau dia cocok dengan yang kita beri saran. Bahkan bisa juga ditolak. Jadi ketika kalian memberikan advice ataupun saran ataupun suggestions, kalau ditolak sama yang diberikan sarannya, jangan marah ya, karena ini optional, boleh diterima ataupun tidak, seperti itu. What about the useful language for both? Bagaimana dengan frasa yang digunakan untuk suggestion ataupun advice-nya? You can use should. Kalian boleh menggunakan should. Artinya apa sih should? Bahkan dengan ought to itu sama artinya. Apa sih artinya? Sebaiknya. Sebentar, sebaiknya. Nah, sekali lagi karena saran, jadi kalau tidak diterima jangan marah ya. Should, ought to. Example, contohnya, you should buy this laptop. Menurut saya sih, kamu lebih baik beli laptopnya yang ini. Atau menggunakan ought to. Contoh kalimatnya seperti apa? You ought to update your application so you can get the latest feature. Update aplikasinya supaya fitur-fitur yang terbarunya bisa kalian gunakan. Kalian yang pakai smartphone, kalian yang pakai Android ataupun iPhone pasti merasakan hal ini. Kalau aplikasinya belum diupdate, biasanya ada fitur-fitur yang tidak bisa kalian gunakan. Nah, seperti itu. Tapi ini mau dilakukan, silakan. Tidak jadi masalah. Next, yang berikutnya, the third, why don't? Bagaimana? Gimana kalau? Why don't itu artinya. Contoh kalimatnya seperti apa, Miss? Seperti ini. Why don't you charge your phone now? This is not an X. Ini bukan X ya, tapi sebenarnya ini adalah ikon tanda tanya. Cuma karena fontnya, hurufnya berbeda, makanya yang muncul adalah X, bukannya tanda tanya. Tapi sekali lagi ini sebenarnya tanda tanya ya. Contohnya seperti itu kalimatnya. Why don't you charge your phone now? Gimana kalau kamu cas handphone kamu sekarang, supaya ketika nanti kita pergi nggak tiba-tiba ngeluh low bat nih, atau bahkan HP-nya mati. Seperti itu. Fourth, yang keempat, contohnya apa nih? Menggunakan apa frasanya nih? How about? Bagaimana? Kalimatnya gimana contohnya? Seperti ini. How about downloading this one? Bagaimana kalau mengunduh yang ini? Karena yang ini nampaknya lebih baik daripada yang itu. Nah, seperti itu. You can also use could. Kamu juga bisa menggunakan you could. Contoh kalimatnya seperti apa? You could upload a photo of us. Nah, kalau misalnya kalian habis jalan-jalan, foto bareng, nih yang ini aja deh yang diupload. Karena kita semuanya ada. Kemudian kita semuanya natap kamera sambil senyum, gak ada yang merem misalnya, seperti itu. Once again, this is suggestion or advice. Ini adalah saran atau masukan ya. Last one is the word shall. Yang terakhir, shall.
Artinya akan sebenarnya shall itu. Shall I ask her about it? Atau bisa juga diartikan perlu. Shall itu perlu. Nah, kalau ditanya, bukan ditanya, bentuk kalimatnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Shall I ask her about it? Perlukah saya tanyakan kepadanya tentang hal tersebut? Nah, seperti itu. Itu contoh-contohnya ya. Last one. But the most important, yang terakhir dan paling penting is the exercises, because this is how we check our understanding. Yang paling penting adalah latihan soalnya, karena di sini kita bisa mengecek apakah kita sudah paham dengan materinya atau belum. If you still do not understand, please ask or rewatch the video. Kalau misalnya masih belum paham materinya, silahkan tonton lagi videonya, atau mau bertanya sama Miss silahkan. Ya, there are 3 exercises. The first one, all are taken from your Gold Experience B1 textbook. Semuanya diambil dari buku textbook kalian yang B1 ya. The first one, yang pertama, page 36 exercise 3, halaman 36. Exercise-nya yang ketiga, latihan soal ketiga. Page 38, halaman 38, still exercise 3, masih latihan yang ketiga. And last one is on page 39, halaman 39, exercise 3 also, masih exercise-nya yang ketiga. But we're not going to do the exercises today. Tapi kita nggak akan ngerjain latihan soalnya hari ini, because today I'm going to have remedial. Missnya mau ngasih remedial for unit 1 and unit 2. This one is for next week. Ini latihan soalnya yang unit 3-nya itu untuk minggu depan. So you have 1 week to prepare yourself. Kalian punya waktu 1 minggu untuk mempersiapkan diri kalian, sehingga minggu depan kalian sudah punya gambaran, saya mau ngapain ya latihan soalnya, saya harus seperti apa ya latihan soalnya. Remember, always read the instruction. Selalu ingat, baca dulu perintahnya suruh apa. Always listen twice. Selalu dengarkan 2 kali. Concentrate. Konsentrasi. Please do not do anything else other than reading the questions and listening to the audio. Jangan melakukan hal yang lain selain mendengarkan rekamannya dan membaca soalnya, ya. Last one is good luck. Terakhir, good luck ya. Semangat terus PJJ-nya. And the wise word, kata-kata bijaknya is always give 120% in anything you do. Selalu berikan 120% untuk semua hal yang kalian lakukan. Sekali lagi, ingin mendapatkan ingin mendapatkan yang terbaik, maka kalian harus melakukan yang terbaik juga. Once again, good luck, God bless you, stay safe, stay healthy, stay home, and I'll see you again in the next lesson.